lagi ya hari ini. Kita mau siap-siap mau berbaris rapi. Yuk, semuanya berdiri dulu ya. Oke. Setiap hari aku mau wujud kasih, rapikan rambut, baju dan sepatu, berbaris rapi setiap hari. Berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 dan 4. Masih berdiri ya. Kita mau menyanyikan Mas Paul Wujud Kasih. Aku mau bermain di sini, di mana? Di PAUD Wujud Kasih. Menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku jadi sahabat penuh kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan penguasaan diri. Wah, hebat semuanya. Kita mau enthusiastic dulu. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3. Yes, aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3. Yeah. Repeat, repetition, easy, easy. Pleasure, pleasure. Often, often. Heavy. Hak lahirku. 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Shalom, selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini kami mau berikan pujian penyembahan kami yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, hari ini temanya apa ya Miss? Hari ini ya Miss, tentang kasih. Nah, kasih itu ada apa aja ya? Sabar. Iya. Sukacita. Iya. Tidak sombong. Iya. Tidak marah-marah. Tidak marah-marah. Kita hari ini mau nyanyikan pujian ini ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu adalah buah roh. Sama-sama ya. Tangan ya, tangan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri, damai sejahtera ada dalam hati kita. Nah, kita mau nyanyi lagi lagu satu pujian ya. Lagunya tentang bagaimana kita melihat ciptaan Tuhan yang sungguh mulia. Nah, kita nyanyi pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Bersama-sama ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada.
ada selalu bersama kita, bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat diri kita. Iya ya Miss? Oke. Nah, kita mau nyanyi satu lagu, Jalanmu Tak Terselami. Jalannya siapa? Pastinya jalannya Tuhan Yesus ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Silakan Miss Yanti berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memakai telinga kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik. Amin. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman kali ini. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kesabaran. Nah, kita akan belajar dari salah satu tokoh yang bernama Ayub. Teman-teman, Ayub ini orang yang sangat kaya. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tetapi anak-anak Ayub ini suka sekali berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
mereka suka berpesta pora, mereka suka mabuk-mabukan. Nah, sampai suatu hari teman-teman, iblis datang dan berjalan-jalan keliling. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dia katakan, Ayub ini adalah orang yang taat, saleh dan setia kepada Tuhan. Nah, iblis ingin mencobai Ayub. Nah, Tuhan katakan, silahkan kamu mencobai Ayub, tapi jangan sekali-kali menyentuh Ayub. Nah, benar loh teman-teman. Saat itu apa yang terjadi? Ketika sedang dalam pesta, anak-anaknya mati karena tertimpa reruntuhan dari bangunan tempat di mana mereka sedang berpesta. Nah, semua harta benda Ayub dirampok. Bahkan istrinya Ayub mengatakan kepada Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Nah, apakah Ayub mau meninggalkan Tuhan? Tentunya tidak, teman-teman. Ayub berkata, dari lahir dia nggak punya apa-apa dan dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Nah, teman-teman, yang kalian tahu, istri Ayub ini sampai meninggalkan Ayub. Nah, jadi Ayub sudah kehilangan harta bendanya, anak-anaknya semua mati, istrinya meninggalkan dia. Bahkan setelah itu, Ayub ini kena penyakit borok yang sangat parah. Sampai orang-orang berkata bahwa Ayub ini kena penyakit kutukan. Penyakit kutukan itu dikarenakan dosa katanya kalau zaman dulu. Nah, tetapi sekali-kali Ayub tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kalian tahu ya, boroknya Ayub ini sudah nggak bisa digaruk pakai tangan lagi. Garuknya pakai apa? Dia itu selalu duduk di atas abu yang panas, terus boroknya itu digaruknya pakai pecahan beling. Wah, sampai sebegitunya ya teman-teman, saking parahnya. Tapi ingat, sekali-kali Ayub tetap sabar dalam menghadapi ujian. Mungkin Ayub percaya bahwa ujian yang dia terima tidak akan melebihi kekuatannya. Itu seperti firman Tuhan ya teman-teman. Ternyata benar, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ayub tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengembalikan semua yang Ayub punya. Karena apa? Ayub lulus dalam ujian Tuhan. Nah, Ayub dikembalikan semuanya. Dia punya anak yang ganteng-ganteng dan cantik. Harta bendanya tuh bukan hanya dikembalikan 1 kali lipat teman-teman, tapi lebih banyak lagi. Lebih banyak, bahkan Ayub menjadi lebih kaya lagi. Nah, ini adalah salah satu upah dari kesabaran. Seperti hanya kita ketika menghadapi suatu permasalahan, menghadapi satu tugas yang diberikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan penuh kesabaran. Kalau kita lakukan dengan penuh kesabaran, pasti ada sesuatu yang baik yang kita terima. Ya teman-teman, misalkan kamu mengerjakan kolase dengan tekun, hasilnya apa? Pekerjaanmu bagus, nilaimu bagus. Itu salah satu contohnya. Nah, belajarlah menjadi anak-anak yang penuh dengan kesabaran. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Ajarkan kami senantiasa untuk selalu bersabar, untuk selalu percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, dan biarkan kami semakin hari mempunyai hati yang rendah hati, yang senantiasa sabar. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Teman-teman, hari ini kita masih mau belajar tentang tanaman. Masih ingat ya, kemarin tanaman itu ada bagian-bagian akar, batang, ranting, kemudian daunnya, bunga, dan juga buah. Dan setiap tanaman itu
mempunyai kegunaan. Ada yang bisa dikonsumsi atau dimakan seperti sayur-sayuran, kemudian ada yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan, kemudian ada yang bisa digunakan untuk hiasan. Ya teman-teman, banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tanaman ada juga yang bisa digunakan, misalkan seperti daun pisang itu untuk membungkus makanan. Seperti daun jati juga bisa digunakan untuk membungkus makanan. Nah teman-teman, supaya tanaman itu semakin lestari, kita harus menjaganya. Bagaimana cara menjaga tanaman yang baik? Pertama, setiap hari kita siram dengan air. Kenapa? Karena tanaman juga membutuhkan air, teman-teman. Setiap pagi tanaman itu memasak makanannya. Tanaman tetap bisa memasak ya. Namanya adalah proses fotosintesis. Jadi itu proses ketika tanaman membuat makanan. Dia juga membutuhkan air. Maka untuk merawat tanaman, salah satunya kita harus memberikan air atau menyiram bunga. Yang kedua, kita berikan pupuk. Nah, karena dengan adanya pupuk ini, tanaman bisa mendapat mineral atau vitamin bagi tubuh tumbuhan. Nah, pupuk ini bisa menggunakan pupuk kandang yang berasal dari kotoran binatang, bisa menggunakan pupuk kompos yang berasal dari daun-daun yang sudah diolah, atau menggunakan pupuk urea. Pupuk urea itu pupuk buatan pabrik ya. Nah, kita bisa memberikan pupuk ini secara rutin kepada tanaman. Lalu yang ketiga, yaitu meletakkannya di bawah sinar matahari yang cukup. Nah, karena tanaman itu juga perlu matahari teman-teman. Sama seperti tubuh kita juga memerlukan vitamin dari sinar matahari. Nah, yang keempat, kita mencabut rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Karena kalau rumput liar ini ada di sekitar tanaman akan mengganggu tanaman. Dia bisa menyerap sari makanan milik tanaman. Jadi rumput liarnya harus kita cabut ya. Nah, dan kita harus menyayangi tanaman dengan baik. Nah, coba lebih lanjut kita akan lihat video berikut ini teman-teman. Teman-teman Smart Point punya tanaman? Sudah tahu cara merawatnya dengan baik? Cara merawat tanaman yang baik adalah memberi pupuk, menyiram tanaman dengan air, meletakkan di tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari, mencabuti rumput liar atau tanaman pengganggunya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara merawat tanaman. Masih ingat ya, dengan cara menyiram, memberi pupuk, kemudian meletakkan di bawah sinar matahari dan mencabut rumput liar. Atau ada satu lagi teman-teman, kalau tanaman kita ada hama, hama itu adalah binatang yang merusak tanaman, kita bisa semprot dengan pestisida atau insektisida, yaitu cairan pembunuh hama. Nah, itu cara melestarikan. Siapa yang bertugas melestarikannya? Yaitu kita semuanya. Baik anak-anak, papa mama, orang-orang di sekitar kita berhak untuk menjaga dan melestarikan tanaman. Nah, kalau di taman itu banyak sekali bunga ya teman-teman ya. Bagaimana cara merawat tanaman di taman? Dengan cara tidak mencabut bunganya dan tidak menginjak rumput yang ada di situ. Karena rumput dan bunga yang ada di situ untuk hiasan. Itu saja materi kita tentang menjaga dan merawat tanaman. Selamat merawat tanaman teman-teman. Silahkan bantu papa mama untuk merawat tanaman supaya rumah kalian lebih indah. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.